wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mempelajari materi indeks harga dan inflasi. Sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa masing-masing. Setelah membaca doa, kita akan masuk ke materi, yaitu indeks harga dan inflasi. Tujuan pembelajaran hari ini, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery learning, metode diskusi peserta didik dapat menganalisis indeks harga dan inflasi serta menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi dengan menunjukkan sikap tanggung jawab, mandiri, santun, dan bekerja sama. Pengertian indeks harga. Baik anak-anak, ada yang tahu apa itu indeks harga? Kita harus memahami terlebih dahulu apa itu indeks harga. Angka indeks adalah sebuah rasio, umumnya dinyatakan dalam persentase yang mengukur satu variabel pada suatu waktu atau lokasi tertentu relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi yang lain. Jadi, indeks harga adalah ukuran yang menunjukkan berbagai perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Tujuan penghitungan indeks harga. Yang pertama, indikator yang digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Yang kedua, IHPB dapat memberi gambaran tren dalam perdagangan. Yang ketiga, IHK dapat digunakan untuk penetapan gaji. Yang keempat, sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Yang kelima, indeks harga yang berlaku bagi petani memberi gambaran apakah petani semakin makmur atau melarat. Yang ketiga, ada jenis-jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen atau disebut juga dengan IHK. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau dikenal dengan IHPB. Yang ketiga, indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Yang keempat, indeks harga implisit atau dengan nama GNP per GDP per GNP deflator. Penghitungan indeks harga. Indeks harga agresif tidak tertimbang, di mana rumus perhitungan indeks harga dikenal dengan rumus IH sama dengan jumlah PN per jumlah PO dikali 100%, di mana IH sama dengan indeks harga, PN sama dengan harga turun ke N, PO sama dengan harga tahun dasar. Pengertian inflasi. Materi selanjutnya yaitu ke inflasi. Setelah indeks harga, kita masuk ke pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan itu berlangsung dalam jangka yang panjang. Penyebab inflasi ada bermacam-macam. Yang pertama, kenaikan permintaan. Kedua, kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar. Yang keempat, pencetakan uang baru oleh pemerintah. Kelima, berkurangnya jumlah barang di pasaran. Keenam,
kredit yang murah. 7. Fluktuasi dari sektor luar negeri yaitu ekspor atau impor. Yang ke-8, inflasi dari luar negeri. Yang terakhir, inflasi dalam negeri yaitu domestic inflation. Untuk menghitung laju inflasi, di mana inflasi sama dengan IHK dikurangi IHK tahun sebelumnya per IHK periode saat ini dikali 100%. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi yang pertama, menurut tingkat keparahannya ada inflasi ringan, di mana kurang lebih 10%. Yang kedua, inflasi sedang, di mana tingkat inflasinya terjadi 10% sampai 30%. Yang ketiga, inflasi berat, di mana terjadi inflasi 30% sampai 100%. Dan yang terakhir, inflasi sangat berat, di mana lebih dari 100%. Yang kedua, menurut laju kecepatannya. Menurut laju kecepatannya, inflasi terdiri dari inflasi lunak. Yang kedua, inflasi cepat. Yang ketiga, inflasi meroket. Menurut cakupan pengaruh, jenis inflasi dibagi menjadi inflasi tertutup. Yang kedua, inflasi terbuka. Yang ketiga, inflasi yang tak terkendali. Sedangkan menurut laju kecepatannya, inflasi dibagi menjadi demandful inflation, cost-push inflation, measured inflation, spiral inflation. Yang terakhir, menurut cakupan pengaruhnya, jenis inflasi dibagi menjadi inflasi dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Materi selanjutnya masuk ke demandful inflation. Nah, di mana inflasi ini dikarenakan kenaikan permintaan atau demandful inflation, di mana kenaikan permintaan menggeser kurva D menuju kurva D1, sementara penawaran tetap di titik S. Titik keseimbangan baru atau B pada harga P1 dan jumlah Q1. Para siswa sekalian bisa dilihat pada grafik yang ada di dalam gambar di atas. Yang kedua, inflasi karena biaya produksi atau cost push inflation, di mana grafiknya ketika biaya produksi naik sementara permintaan tetap, maka jumlah yang ditawarkan berkurang. Kurva penawaran S bergeser ke S1. Pada titik keseimbangan baru atau B, harga meningkat menjadi P1. Teori inflasi. Teori inflasi dikemukakan pertama oleh Irving Fisher, yaitu disebut juga teori kuantitas. Teori ini menekankan bahwa inflasi dipengaruhi oleh pertambahan jumlah uang beredar dan anggapan masyarakat terhadap kenaikan harga-harga atau faktor psikologis. Menurut teori kuantitas, inflasi hanya bisa berlangsung apabila terjadi penambahan jumlah uang yang beredar. Hal ini terlihat pada rumus, yaitu M dikali V sama dengan P dikali T. Sehingga tingkat harga bisa dicari dengan cara jumlah uang beredar dikalikan dengan kecepatan peredaran uang dibagi dengan jumlah transaksi. Dengan rumus yaitu P sama dengan M dikali V per T, di mana M sama dengan jumlah uang yang beredar, V sama dengan kecepatan peredaran uang, yaitu berapa kali uang yang berpindah ke tangan, T
P. Tingkat harga. T. Volume barang dan jasa yang ditransaksikan. Yang kedua, teori Keynes. Menurut Keynes, inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi merupakan proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial atau pelaku-pelaku ekonomi yang menginginkan bagian lebih besar dari yang bisa disediakan oleh masyarakat perekonomian tersebut. Proses perebutan ini terlihat pada keadaan di mana permintaan masyarakat terhadap barang-barang selalu melebihi jumlah barang yang tersedia. Hal ini menimbulkan celah inflasi atau inflasi gap. Yang selanjutnya, teori strukturalis. Teori ini memberikan perhatian besar terhadap struktur perekonomian di negara berkembang. Inflasi di negara berkembang terutama disebabkan oleh faktor-faktor struktur ekonominya. Menurut teori ini, kondisi struktur ekonomi negara berkembang yang dapat menimbulkan inflasi sebagai berikut. Pertama, ketidakelastisan penerimaan ekspor. Nilai ekspor di negara berkembang tumbuh secara lamban dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kedua, ketidakelastisan penawaran atau produksi makanan di dalam negeri. Produksi bahan makanan dalam negeri tidak tumbuh secepat pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita. Hal ini menyebabkan harga bahan makanan di dalam negeri cenderung naik sehingga melebihi kenaikan harga barang yang lain. Pada akhirnya akan mendorong kenaikan upah dan harga barang lain juga ikut naik. Dampak inflasi. Dampak inflasi dapat terjadi jika inflasi dapat merugikan seseorang yang pendapatannya tetap karena pendapatan real merosot. Inflasi dapat merugikan orang-orang yang berpenghasilan tidak tetap karena kekurangan pekerjaan. Inflasi membebani dunia usaha karena biaya produksi bertambah. Inflasi merugikan pemerintah karena mendorong defisit APBN dan cicilan utang meningkat. Inflasi mengakibatkan harga barang ekspor semakin mahal sehingga daya saing berkurang. Inflasi mengakibatkan minat orang untuk menabung berkurang karena jumlah bunga berkurang karena inflasi. Inflasi mempengaruhi fluktuasi harga pokok sehingga harga yang ditetapkan dapat terlalu kecil atau terlalu besar. Yang ketujuh, bagaimana kita cara mengendalikan inflasi? Ada beberapa cara untuk mengendalikan inflasi. Yang pertama yaitu kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter dapat mengendalikan inflasi, diantaranya operasi pasar terbuka dengan menjual surat berharga. Yang kedua, diskonto dengan menaikkan suku bunga. Ketiga, kebijakan persediaan kas dengan menaikkan giro wajib minimum. Yang keempat, kebijakan kredit dengan cara memperketat syarat pemberian kredit. Dan yang kelima, dorongan moral dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, cara mengendalikan inflasi dengan menggunakan kebijakan fiskal. Di antaranya yaitu satu, mengurangi pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan tarif pajak agar uang yang dibelanjakan oleh masyarakat akan berkurang. Yang ketiga, cara mengendalikan inflasi lainnya yaitu dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Misalkan yang pertama, menaikkan hasil produksi. Kedua, kebijakan upah. Kebijakan ini dilakukan dengan menstabilkan upah atau gaji dengan cara tidak sering dinaikkan. Yang ketiga, pengawasan harga dan distribusi barang.
Nah, itulah anak-anak materi kita hari ini tentang indeks harga dan inflasi. Jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung ke grup WA atau bisa di-chat secara pribadi ke HP Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.